Shalom, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Kita bersyukur jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, pagi hari ini kita masih sehat kuat karena kebaikan Tuhan, amin. Untuk itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan di hari yang luar biasa ini. Sebelum itu mari saya undang kita semua untuk tutup mata jasmani kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami dimanapun kami berada. Lewat ibadah live streaming ini Tuhan. Kami tahu, kami yakin roh-Mu selalu ada Engkau hadir dimanapun Tuhan. Setiap hati kami yang kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan umat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi pemain musik. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan, diberkati, dikuatkan dalam Tuhan. Kami membuka ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara percaya dia sumber kekuatan kita, amin. Kita angkat pujian ini. Allah sumber kekuatan. Siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan
untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, Yesus baik, Kau ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Yesus ajaib, oh, Engkau sempurna di dalam hidupku. Kami bakal punya Allah seperti-Mu Yesus. Kau yang selalu ada di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai dengan 35. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, mengucap syukur di hari ini, sebab kami bisa beribadah minggu walaupun melalui online. Kami sebagai jemaat gereja Galilea Community of Christ, kami bersyukur kami boleh lagi berada di hari ini, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Dan juga kami mohon pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan, dan signal di tempat kami tetap stabil, sehingga ibadah ini bisa kami ikuti dengan baik. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ayat 31 sampai dengan 51, saudara bisa baca di Mazmur 18 ini. Tapi satu ayat saya akan bacakan. Di ayat 31 dikatakan begini. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, dikatakan adapun Allah janjinya sempurna, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada banyak sekali janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari. Amin. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi di setiap waktu. Sebab dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi saudara, adalah rugi besar bila kita sudah mengikuti Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti janji-janji Tuhan yang Dia sediakan bagi setiap kita. Apalagi kalau kita melepaskan iman Kristen kita. Kita meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan perut, ya kan? Alasan perut berarti lapar. Lapar jabatan, lapar kedudukan, ya kan? Itu alasan perut. Tapi juga alasan di bawah perut. Nah, ini karena menikah. Waduh, saudara ya. Alangkah ruginya kita kalau kita melepaskan iman Kristen kita. Alangkah ruginya saudara kalau saudara meninggalkan Yesus. Sebab hanya Yesus yang memberikan jaminan kepastian bagi setiap kita untuk bersama Dia di surga. Dia berkata,
supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena itu kalau di luar Yesus, saudara masuk surga itu mudah-mudahan, masuk neraka ya pasti. Nah saudara, kembali lagi ke janji Tuhan, adapun aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, saudaraku yang kekasih, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Amin. Pemazmur berkata di Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka dengar baik, kita akan menjalani hari-hari kita dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, mudah kecewa, dan mudah berputus asa, apalagi sampai marah, ya kan? Ngambek sama Tuhan dan memberontak kepada Tuhan ketika janji tersebut belum digenapi dalam hidup kita. Sebab hidup orang percaya, Alkitab katakan, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pasti Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Sebab ia mempunyai waktu yang terbaik. Mari kita belajar meneladani bapa orang beriman, yaitu Abraham. Di Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, ketika menerima janji Tuhan perihal keturunan, meski usia Abraham sudah tua dan Sarah pun sudah mati haid, ia tidak goyah. Malah dikatakan menguatkan imannya di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pun menggenapi janjinya dengan memberikan keturunan kepadanya, yaitu Ishak. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali ketika sedang menanti-nantikan janji Tuhan, keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk dan tidak baik, sehingga hal ini mempengaruhi kita. Iman menjadi lemah, kita kemudian menjadi kecewa, tidak lagi tekun berdoa, dan kian malas beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi sebagai bagian dari proses untuk menguji kualitas iman saudara dan saya. Menguji ketekunan, menguji kesetiaan, dan juga kesabaran kita. Saudara, janji Tuhan itu murni. Karena itu saya mau katakan dengan dengar baik, jangan bimbang. Amin. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita dikatakan keturunan Abraham
berhak. Sekali lagi, berhak. Jadi kita punya apa? Hak pasti, ya kan? Menerima janji Allah. Kita sebagai orang percaya adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka karenanya kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi yang pertama yang berhubungan dengan aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui, yang pertama adalah janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Amin. Yang kedua, janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Artinya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan tersebut berlaku bagi kita. Amin. Hal ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu sangat mahal, namun diberikan secara cuma-cuma. Dikatakan mahal karena janji tersebut tidak berlaku untuk semua orang loh. Hanya berlaku dan disediakan bagi milik Kristus, yaitu pengikut Kristus atau orang percaya. Apakah saudara sudah menjadi orang percaya? Kalau belum, cepatlah menjadi orang percaya. Daftarkan dirimu untuk dibaptis. Haleluya. Saudara, tadi saya katakan dengan cuma-cuma. Iya kan? Iya benar saudara, diberikan secara cuma-cuma. Mengapa? Karena dikatakan barang siapa yang mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji-janji Tuhan itu berlaku dan diberikan pula kepada orang tersebut secara cuma-cuma. Banyak kali hal yang cuma-cuma kita nggak mau, ya kan? Dosa walaupun mahal kita beli, ya kan? Nah saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini, seberat apapun ujian dan tantangan yang ada, takkan mengubah dan menggoyahkannya. Amin. Janji Tuhan tetap berlaku untuk kita kok. Oleh karena itu, kita harus tetap kuat di dalam iman. Mazmur 27 pada ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Namun saudara, untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup ini, ada syarat yang harus kita lakukan. Apa itu? Saudara, Tuhan berjanji kepada Yosua. Kalau saudara lihat di dalam Yosua pasal 1 pada ayatnya yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, di ayat 7 dan ayat 8 di sana ada syarat. Ya, dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara, diperhatikan bahwa semua tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ya, itu akan diberikan, tetapi dengan persyaratan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah engkau lupa memperkatakan
makan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Demikian juga dengan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu ada syaratnya. Apa itu? Ya, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 tertulis begini saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, janji yang diberikan kepada kita ada syarat. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya, alias harus taat melakukan firman-Nya. Jangan hanya menuntut Tuhan, ya, tetapi lakukan juga kewajiban kita. Amin. Lakukan kewajiban kita. Perhatikan apa yang menjadi bagian kita, itu kita lakukan. Ya. Jangan lakukan bagiannya Tuhan. Nah, atau saudara memikirkan bagiannya Tuhan. Jangan. Bagian kita yang harus kita pikirkan, kita lakukan. Nah, bagian Tuhan menggenapi janjinya. Bagian kita apa ya? Taat. Amin. Taat melakukan firman-Nya. Amin. Di Ibrani pasal 10 ayat 36 di sana dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dua aspek ini yang harus kita perhatikan, ya, berhubungan dengan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yaitu janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Amin. Janji Tuhan, janji yang murni. Dia yang berjanji, dia akan menggenapi. Dan tidak ada janji yang baik, segala yang baik itu digenapi. Jadi tidak ada janji yang baik yang tidak digenapi. Semua digenapi dalam hidup kita. Tetapi kita harus perhatikan bahwa walaupun janji itu berlaku bagi setiap orang percaya, ada syarat dari kita. Keselamatan itu tanpa syarat memang ya. Tapi keselamatan juga orang bilang tanpa syarat, tapi saya bilang juga bersyarat kalau dia nggak percaya. Ya kan? Syaratnya kan percaya. Ya, semuanya harus punya syarat. Ya. Harus punya syarat. Syaratnya percaya. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul. Karena ada orang percaya Yesus itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Jadi percaya sebagai apa? Ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai Rasul, bukan hanya sebagai Nabi. Ada orang percaya Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu belum lengkap. Ya. Haleluya. Jadi percaya Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, percaya sebagai Dia adalah Tuhan yang dari sononya Dia itu Tuhan, bukan hanya di dunia ini kemudian Dia menjadi Tuhan, dituhankan oleh manusia ataupun dilantik menjadi Tuhan pada Konsili Nisea Konstantinopel tahun 325 Masehi seperti kata Umi Iren Handono itu saudara ya. Sudah lihat di YouTube ya? Tapi Dia itu sudah dari sononya Tuhan. Sebab sebelum Dia lahir sudah dinubuatkan, ya. Bahkan Daniel sudah diberi penglihatan. Kalau sudah baca di Daniel pasal 7 ayat 14
13, 14 ya tentang anak manusia. Makanya Yesus selalu menggunakan ya kata anak manusia ya. Kata orang siapakah anak manusia itu? Ini berhubungan dengan Daniel pasal 7, saudara baca di sana ya. Bahkan waktu kelahirannya itu sudah dikonfirmasi oleh malaikat surga. Malaikat surga loh. Ya. Bahwa ya hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya kan? Lukas pasal 2 ayat 11. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, syaratnya adalah percaya. Ya kan? Nah, untuk menerima janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, ya syaratnya apa ya? Taat. Amin. Janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus taat. Amin. Ya, kita harus taat. Karena dikatakan, ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin saudara. Ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Dia di dalam kita, seperti di Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja yang kamu kehendaki. Karena Dia tidak terbatas ya. Minta saja ya. Apa yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya, diberi jaminan saudara. Bukan mudah-mudahan ya kamu akan menerimanya, tetapi kamu akan menerimanya. Ya. Ya, dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus menjadi murid Yesus, bukan hanya menjadi orang percaya, sebab orang percaya belum tentu murid, tetapi murid sudah pasti orang percaya atau orang Kristen. Nah, ciri khas daripada murid itu adalah taat. Maka itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Ada jaminan dari Tuhan, minta apa saja maka akan diberikan kepada kamu. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti diberikan. Kapan? Ya waktu Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dan ingat, janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Ya, setiap orang percaya berlaku janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu tergenapi ya menjadi bagian kita alami ya kalau kita mau taat, menjadi taat, orang-orang yang taat pada firman-Nya, menjadi murid Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan bahwa janji Tuhan, janji yang murni, dan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya, dan akan kami raih janji Tuhan jika kami menjadi murid, karena murid adalah orang yang taat melakukan perintah gurunya. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, yang aktif di live chat pada hari ini, dan sebentar kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan melalui perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan juga yang terbaik, yaitu persembahan kepada gereja Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan hamba doa setiap mereka yang memberi tidak kekurangan, mereka yang memberi pasti diberi. Mereka memberi banyak akan diberikan kelimpahan. Setiap
rupiah, dolar ataupun euro yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Setiap benih yang ditabur tidak akan sia-sia. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Dan pemberian berupa persembahan ini akan memperbesar keuntungan setiap jemaat yang memberi. Terpujilah Engkau, berkati juga persembahan ini dapat dipakai untuk kelangsungan gereja Galilea Community of Christ, secara khusus untuk pengadaan sound system yang kami butuhkan untuk ibadah on-site, dan juga perpanjangan kontrak gedung ini, dan semuanya bisa tercover karena Tuhan yang menyediakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkati kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di GCC. Di layar kaca Bapak Ibu sudah ada QR barcode. Bapak Ibu bisa men-scan-nya lewat BCA, GoPay dan lain-lain sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan. Siapkan hospi dan tubuh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sebesar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih untuk persembahan yang saudara transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara doakan kami, juga saudara topang kami untuk dua hal. Yang pertama, pengadaan sound system untuk ibadah on-site ya saudara ya. Dan juga dana perpanjangan kontrak gedung ini. Setiap apa yang saudara tabur akan saudara tuai, siapa yang memberi akan diberi, dan Tuhan memberkati setiap pemberian yang diberikan dengan sukacita. Saudara, mari siapkan diri untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah Kristus. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Dan saudara, saya akan bacakan dasar perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, saya jemput kita berdiri, ambil hosti atau roti, angkat saudara, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga ia, Yesus Kristus, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita angkat anggur dan kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga aku tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah
Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, minta apa saja. Demikian firman Tuhan, dan dikatakan barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Saudara, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tuhan bawa kepada kehidupan yang berkemenangan. Kami yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Terpujilah Engkau. Kami doa untuk setiap kami yang telah menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya kami meraih janji Tuhan. Kami percaya kami tinggal di dalam Tuhan, dan kami akan beroleh hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk setiap mereka yang ikut ibadah pada saat ini, mereka yang aktif di live chat. Tuhan berkati, Tuhan kenal setiap mereka. Apa yang mereka doakan Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami doa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal, di mana kami berada. Kiranya bangsa kami ada dalam rencana Tuhan. Kiranya pemerintah kami, pemerintah Jokowi, presiden, wakil presiden, para menteri, kami doa supaya mereka juga diberkati dalam tugas kenegaraan yang Tuhan berikan kepada mereka. Juga kami doa untuk semua pemimpin daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, juga camat, lurah, kepala desa, sampai tingkat RW dan RT. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik ada terhadap bangsa kami. Doa untuk situasi hari-hari ini. Berkati TNI dan Polri. Berkati juga kehidupan ekonomi bangsa ini. Dan juga kehidupan sosial. Setiap anak bangsa hidup dalam sejahtera. Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan. Walaupun hari-hari ini terjadi krisis yang melanda bangsa-bangsa, tetapi Indonesia akan tetap eksis, dan kami tolak bangkrut di dalam nama Yesus. Kiranya Indonesia pulih, baik ekonomi maupun juga pandemi COVID-19 akan berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara tetap berdiri, angkat tanganmu. Tangan yang terangkat kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tangan yang terangkat, kami hanya menunggu pertolongan dari Tuhan, dan kami tidak akan pernah berharap kepada yang lain, apalagi mengandalkan kekuatan kami. Tangan yang terangkat, kami mohon untuk dua hal yang menjadi kebutuhan daripada Gereja Galilea Community of Christ, yaitu perangkat sound system untuk ibadah on-site, dan juga dan perpanjangan kontrak gedung ini.
Kami tahu Tuhan sanggup mengadakan dan tidak ada perkara yang sulit dan yang sukar. Karena itu kami percaya Tuhan yang akan mengirim berkat-Mu melalui apa saja, apa yang tidak kami pikirkan, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul di hati, itu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Amat terlebih gereja Tuhan, yaitu Galilea Community of Christ ini. Berkati jemaatnya, dan kami terima segala yang baik yang dari Tuhan mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan pada ibadah hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.